Okay. Good afternoon or good morning over there for anyone who just joined. Okay. Okay. The first thing that I need to address is the concern about attendance. Yeah. Okay. Um, I've always ensured that every week I check the attendance. And what happened normally when there's something wrong with the website, then the attendance also like that. That's the first thing. Another thing is that I'm trying to make sure that you can mark your own attendance. But at the moment, I don't know what happened. I did have some selections I try, yeah. But if it is not working, it's lagging, sorry. If it is not working, what will be happen is sebentar, selalu begini kameranya. Ini sebentar ya. Okay, it's working. Okay, so what we can do is that like this. If you will know that you will be marked attended at the end of the session. Okay, kalau saya yang mark the attendance, but if everything's all right and I am able to fix the issues, because at the moment find I don't know how to make you able to mark the attendance, but I'm trying. So please bear with me for maybe 1 week more and then we'll figure out, all right? Jadi anyone who asks or concerned about the attendance, okay? Please tidak usah khawatir. That's my point. Is that look, pertama, okay? Saya tidak marah-marah dia. Sebenarnya saya tidak boleh marah. Ini online, okay? And this is COVID-19 pandemic, online learning. Attendance 10% di hari-hari biasa ketika normal, okay? We have a new normal, di mana attendance itu oke lah, masih tetap 10%, tapi bayangkan itu 10% attendance di masa online. Misalnya, anyone here can log in, oke? Tapi saya selalu berpikir, apa yang Anda lakukan ketika Anda log in, oke? Saya tidak bisa mengontrol. Well, you can do anything as long as you listen. But, another thing, are you listening? Maybe you just hear, but not listening. So, itu two different things, oke? Ketiga, siapa tahu yang login Maceta atau Paceta atau Adeta atau Kakak dan kita ada di luar, itu juga bisa terjadi dan Anda tetap di mark attendance. Makanya dari awal saya selalu sampaikan adalah bahwa itu 10% yang paling besar percentage untuk assessment adalah seperti yang sudah saya sampaikan di slide minggu pertama, Anda bisa lihat. Oke, meet collaborative work itu besar sekali dibandingkan dengan attendance yang cuma 10%. Berarti ada 90% chance untuk Anda mendapatkan nilai 10%. Saya tidak bilang bahwa kehadiran tidak penting. Itu penting. Kehadiran penting. Tetapi bentuk kehadiran di new normal, you need to think about and reflect about that, okay? Bahwa sebenarnya bentuk kehadiran di new normal itu lebih kepada apakah Anda bisa mengakses semua learning material and learning resources di online LMS ataukah di Google Drive saya. Seperti itu dan bisa menggunakan itu untuk mengerjakan semua assessment atau aktif di dalam kegiatan assessment selama
kuliah online ini. Sementara kalau, maaf ya saya tidak marah-marah, ini memang ada saya. Sementara kalau misalnya sebelum new normal atau pada masa normal zaman dulu, ketika saya berada dalam ruangan dan Anda tidak hadir, memang kemungkinan besar pasti Anda miss kuliah ya, atau Anda miss activity dengan saya di kelas dengan teman-teman. Makanya kenapa kehadiran itu penting. Tetapi Anda tahu model pembelajaran dengan saya kalau sudah pernah ikut kuliah ya, kehadiran Anda tetap bisa catch up karena kadang saya juga menyiapkan lemari penyimpanan online masa LMS zaman dulu sebelum LMS sama oke ada. Jadi sebenarnya kalau ada dulu zaman dulu lemari saya bilang LMS zaman dulu itu juga Anda bisa akses sebenarnya. Ya, atau saya selalu menyiapkan diktat zaman dulu diktat. Diktat dan activity untuk Anda. Jadi karena menurut saya itu Anda bisa hadir di kelas dan selalu minta izin pergi kencing dan akhirnya pergi makan di warung coto di belakang. Itu dulu. Dan Tommy sekarang masih ada atau tidak. Jadi itu ingatan saya bahwa tentang kehadiran. Makanya saya tidak terlalu menekankan kehadiran itu di zaman new normal ini. Meskipun Anda tetap sebaiknya hadir ya, itu. Maksud saya adalah sebenarnya supaya Anda tidak terlalu khawatir. Itu Ji. Oke. Oke, 30 orang. Ya, kita mulai ya. Kita bahas hari ini seperti yang sudah saya janjikan sesuai dengan ini sudah direkam juga ya, sesuai dengan silabus lesson planningnya. Jadi kita bahas itu yang ini. Anda semoga bisa dilihat. Oke. Ya. Anda bisa lihat translation interpreting proses 1. Kita belajar 3. Yang pertama itu intercultural competence. Yang kedua itu tentang etik dan profession dari interpreter sendiri. Dan yang ketiga mungkin contoh proses secara detail bagaimana interpreting exercise and practices itu sendiri dalam bentuk activity. Tapi ini dalam bentuk modeling ya. Kita lihat beberapa contoh dan beberapa teori terkait dengan contoh tersebut. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada teori khusus. Cuma memang teori berdasarkan, nanti kita lihat apa yang saya maksud ya. Oke. Jadi ini minggu ketiga. Sebelumnya kita bisa, you can visit. Sebelumnya mungkin saya ada tiga official website yang membahas tentang interpreter dan intercultural competence, intercultural learning. Kita mulai dengan intercultural competence in general dari Monash Intercultural Lab. Ya, itu kalau kita klik sebentar, kita mulai dari itu dulu. Ya. Jadi Anda bisa lihat ini, bisa lihat websitenya. Bisa lihat. Bentar ya, seharusnya sih bisa ya. Saya sharingkan sebentar. Jadi ini Anda bisa lihat di sini. Jadi Anda bisa mengunjungi sendiri. Ini saya sudah taruh di situ linknya. What is intercultural competence and why it is important? Ini salah satu recommended website tentang itu di dalam Intercultural Lab. Jadi Monash Intercultural Lab. Ini baru ya. Seingat saya ini baru. Zaman dulu waktu saya ini belum ada waktu itu. Oke. Nah, ini bagian daripada project dari Monash itu sendiri. Jadi apa saja yang include skill, listening, critical thinking, observing, analyzing, attitude-nya openness. Nanti kita linkkan juga dengan Melbourne Intercultural something like lab, tapi mereka punya nama sendiri, namanya Asia. Saya sudah, kalau Anda ikut dengan pembelajaran itu
pembelajaran dengan Asia Link ya, Asia Link, I think Asia Link ya, sorry, yes Asia Link. Jadi ini dia Asia Link. Nah itu ini juga saya masukkan di sini ya, sebentar. Nah sambil Anda baca itu, Asia Link, oke. Nah, jadi kenapa saya penting menunjukkan ini, nanti Anda lihat ya alasannya kenapa. Jadi sebentar, kenapa penting? Karena kemudian ini kan sebenarnya banyak not only project tapi juga mungkin opportunities, ada juga misalnya Anda nanti jadi guru ataupun jadi trainer ataupun mau apa ya, what is it called, volunteering ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan dari website tersebut, terutama Asia Foundation with Melbourne University. Nah di sini salah satunya mungkin saya bisa play video what does culture mean to me ya. Ini cuma 3 menit. Yes. We have never been as connected as we are right now. And on a daily basis, we deal with people from all over the world who may be very different from us. Difference and how to overcome that difference, which sometimes may be perceived as something negative, is not necessarily negative. Difference just is. Whether it's negative or positive depends on the way we approach it. Our own cultural background, what we sometimes call cultural lenses, is a way we interpret the world. So when you are in a familiar environment and you have to understand why the behavior of the person in front of you is different than what you expect, if you don't have any tool to analyze that, you feel frustrated, you feel angry, or you feel destabilized. Intercultural competence gives you tools and frameworks to better know yourself, but also to better understand other people, and finally to become sensitive to the fact that something you can find wrong or weird is just different. A lot of my research nowadays also focuses on equipping professionals with the right skills to build intercultural competence, because these skills are what help us build stronger, more cohesive communities. So our collaboration with the Department of Premier and Cabinet and the Division of Multicultural Affairs and Social Cohesion started about 8 years ago, and we carry out research and offer professional development programs for translators and interpreters working in many different areas. The ultimate goal is definitely to ensure equitable access to services for linguistically and culturally diverse communities, but also to ensure that we raise awareness among professionals on the necessity to be culturally well equipped to work with these communities. We believe that intercultural competence is crucial to develop social cohesion, to have more integrated community, because it's not only skills, it's about empathy, curiosity, and respect of others. We believe that intercultural is crucial to develop Communities. We believe that. Okay, you see the alley? That's alley. This is called. Jadi ini lorong, saya sebut lorong hitam karena warna gedungnya semua hitam. Jadi ini jalan menuju tempat kerja saya di building ini. Jadi di CBD ya, Central Business District of Melbourne, CBD Melbourne. Jadi ada lorong hitam sepanjang ini berapa kilo ya? 2 kilo, 3 kilo. Orang minum kopi dan segala macam di sini. Di atasnya juga ada dance party and stuff. So, okay, that's about it. Now, kemudian, jadi tadi sudah dibahas ya. The point is that difference is not something wrong. It's not something
difference is not necessary something. Perbedaan itu, ini klise, perbedaan itu indah, ya, dan harus dihargai. Level intercultural competence is not only acknowledging that, it's not only valuing that, but being able to respect, valuing, and maybe feel it. Okay? Anda mungkin understand. Okay, but are you acknowledging that? Maybe you know the theory, you know the concept, tapi apakah kemudian Anda acknowledge and respect that? That's the hardest thing. Okay? The point of that, salah satunya seperti itu, bahwa terkadang perbedaan itu bukan sesuatu yang buruk. Ingat itu, maaf, saya selalu ingatkan ini. Karena when it comes to something very sensitive, seperti religion, itu menjadi sebuah hal yang sangat kompleks, terutama di Indonesia. Oke? Karena dalam hal yang paling sederhana, perbedaan dalam berpakaian, itu kemudian menjadi, dan we can't, but being able to understand and acknowledge that, itu level competence, mungkin level, I'll show you what I mean by leveling in that, karena itu salah satu assessment dari interpreters itu sendiri, oke? Mungkin itu masih level 1, sorry to say, oke? Oke, jadi itu yang agak cepat, ya. Oke, I'll be very quick. Oke, jadi ini ada beberapa link, Anda tinggal you can see it later. Oke, dan termasuk official nanti beberapa contoh video terjemahan untuk proses apa saja tes-tes terkait dengan intercultural competence di dalam ketika Anda di tes, ya. Jadi Anda bisa klik di sini. We can do it later. Oke, jadi what is that? The definition, and then we always, because look at the moment, or not you, but previously you might have learned about cross-cultural understanding, ya. Jadi what is cultural learning versus intercultural competence? Memang pada masa dulu, cultural learning itu sebenarnya ya cross-cultural itu, terutama di Indonesia. Sementara kalau di sini lebih kepada intercultural learning plus intercultural competence expectation that you adopt that, okay? Kemudian habit foster IC atau intercultural competence, critical incident exercise, intercultural assessment, intercultural competence, and a model for intercultural communication competence. Mungkin ini kita bahas, sebenarnya itu sangat luas sekali. Dan ada beberapa paper yang mungkin nanti saya upload sebagai bahan referensi yang merupakan summary dari slide ini. Slide ini adalah summary-nya, ya. Okay, what is that? It's di sini translator tapi juga interpreter, ya. Is one who demonstrate a high level of intercultural knowledge, skill, attitude, and flexibility through his or her professional engagement. Itu. Jadi not only knowledge, but skill, okay? Kalau cuma level knowledge saja, itu masih yang saya maksud tadi, cuma itu doang. You know that I am different from you, for example. Yeah, but do you have the skill of being able to be more intercultural and being aware of that? Is your attitude showing that? Is how you say things, how you communicate the difference, you know? That's what matters, ya. Kemudian cultural learning versus intercultural competence itu seperti ini. You can read that. Jadi sebenarnya the point is that in cultural learning seperti foreign language context seperti Indonesia, kita belajar target culture saja, which is English versus Indonesian culture. Ini di cross cultural understanding yang sudah Anda mungkin lewati. Oke, tetapi kalau intercultural communication itu lebih kepada more than you being able to not only learn target culture seperti English, but also being able to
globally understand culture around the world, and karena konteksnya kalau ini lebih kepada ESL konteks ya, ESL konteks ataupun konteks di mana multicultural countries seperti Australia, US, okay, di mana it's a melting pot, banyak budaya di situ. So the idea is that you have done cross-cultural understanding, ya, you have that, you completed the course. Sekarang lebih kepada intercultural competence itu sendiri, oke? Okay? Now, bagaimana? How can you foster that? How can you possess or have that habit? Jadi, look, you need to concisely be aware of the interpretation process in intercultural communication situation, yang selalu ingat bahwa oh ya ada perbedaan. I mean, after you learn the knowledge, okay, the habit of concisely considering multiple interpretation of puzzling problematic things with the strangers kadang is not only one interpretation, might be multiple, ya, karena itu tadi contextual, and then how you see things is very subjective. Okay, the habit of paying concise attention to the key factors that might affect how one interprets the stranger's word, actions, and feeling. Okay, the habit of paying concise attention to what is called benefit of the doubt questions. Meaning like if you doubt of something that is actually correct, itu benar. Kalau dirimu ragu, kalau kalian itu ragu ketika kayaknya masih ini, kayaknya saya masih, that's correct. Okay, karena tidak ada kebenaran dalam situ, karena memang it's very situational, it's very contextual. Okay, so learning more about and being aware about cultural difference really help. Okay, nah salah satu exercise yang paling dominan di dalam dunia untuk training untuk interpreter itu sebenarnya it's called critical incident exercises. Jadi modelnya adalah a story, misalnya ada I expose you with stories, okay, involving 2 or more different cultures, kemudian elemen untuk questionings about that. Contohnya itu misalnya seperti ini, okay. Contohnya misalnya an American woman received a letter from a Japanese friend who has just got married. The Japanese woman wrote, "My husband is not very handsome. Your husband is much more handsome than mine." The American was surprised by what her friend wrote. The questions, kenapa? Why? Kenapa? Dia bilang, suamiku tidak ganteng, suamimu lebih ganteng daripada. Ini contoh betulan diambil dari Snow. Rumput tetangga akan selalu lebih hijau. Okay, that's good, Padilla. That's good, ya. Yeah, could be. Of course, we always envy something that is not us. Ya, seperti Anda suka dengan kulit putih, bright skin is beautiful. Sementara orang sini dark skin is sexy. Kalau saya ini di Indonesia ini muka ini nilainya cuma 6 atau 5,5 ya, tapi kalau saya di sini nilai saya agak naik sedikit. Ya, karena itu tadi perbedaan mata melihat dan selera, karena itu tadi. Oke, so cantik sekali Kim, cantik Kim. Tidak, untuk orang Indonesia itu levelnya beda gitu. Jadi katanya Pak Ustadz di masjid, kata Pak Ustadz di masjid ini beneran ya, terkejadian. Kata Pak Ustadz di masjid, salah satu masjid di Melbourne, bapak-bapak orang yang dari Indonesia jangan pernah khawatir, tidak akan perempuan Indonesia yang ada di Melbourne itu kita tidak akan pernah habis perempuan Indonesia kalau Anda cinta perempuan Indonesia, karena memang seleranya bule Melbourne itu beda dengan selera orang Indonesia, lelaki Indonesia. Jadi katanya beda-beda seleranya. Jadi don't worry, tidak habis perempuan. Yang habis laki-laki. Oke. So,
Possible explanation is like that, yeah. The American saw a picture of her friend's husband and thought that he was very handsome. The American didn't think her own husband was handsome. In the US, it is disrespectful to say that your husband is not handsome. Well, that's possible explanation. Ini diambil dari Culture Puzzle, ya. Saya coba bukunya, cuman memang karena ini buku sudah sangat tua, jadi susah sekali. Jadi terkadang saya mencoba bilang juga hal yang sama, bahwa dia cantik sekali, ya. Kemudian kalau Anda lihat di video-video reaction YouTube video reaction dari berbagai negara, misalnya Luna Maya, bukan Luna Maya, Cinta Luna. Lu Cinta Luna menurut orang Jerman, lelaki normal Jerman yang tidak kenal lu Cinta Luna. Menurut kamu cantik tidak lu Cinta Luna? Dia lihat, I don't know. Ya, lu Cinta Luna kan ya? Aneh, Ya makanya itu tadi. Jadi dari Jerman, dari Jepang, jadi perbandingannya Anda bisa lihat perbandingan video tentang itu. Jadi the idea is that different is not necessarily bad, because you know it's different. Acknowledging it's what matters. Bukan memberikan elemen penilaian dalam situ. Ya. Nah, mana tadi? Sorry. Jadi itu pertama, ini tertutup. Jadi cultural incident exercise itu yang tadi yang secara umum, yang kemudian ada namanya lebih detailnya cultural assimilator exercises. Mungkin kita akan bermain itu juga nanti ya. Contohnya seperti ini. Contohnya yang tadi itu ya. Kemudian ada satu lagi namanya encounter exercises. Encounter exercise itu lebih kepada case study. Anda diberikan case study, sebuah case, ya. Kemudian what is your response and reactions? Ini salah satu mungkin model tes yang Anda akan peroleh untuk ketika Anda tes untuk section intercultural competence-nya itu, ya. Contohnya seperti ini. Situation, Xiaoli has become friends with a group of Western students at his school in China, and one day they invite him to go out to a bar at Western-style hotel. Xiaoli willingly accept the invitation. When they first get into the bar, some of the students talk to Xiaoli, ask him what he thinks of the fancy hotel and bar. However, soon they begin talking just each other, making jokes. Xiaoli doesn't understand and speaking English so quickly that Xiaoli cannot follow the conversation. For a long time, Xiaoli just sit there silently. Finally, Xiaoli tells the group he needs to get back to school and then leaves. Question, why didn't the Western student make more of an effort to include Xiaoli in their conversation? Kenapa? Kenapa why didn't the Western student make an effort to include? Kenapa orang Western student, dia bilang bule ya, ini mahasiswa bule itu tidak mau menginclude Xiaoli di conversation. Why do you think? Anyone? Possible explanation of this situation? Dia feel excluded. Xiaoli ini, si orang Cina itu, ketika di bar, apakah Anda bersama saya yang membahas tentang cross culture? Ada kan yang kita bahas tentang bar conversation? Benar tidak? Halo? Anyone? Cross cultural understanding dengan saya itu saya bahas tentang. Oh, bukan di kelas. Oh, sorry. Bukan Anda. Bukan kayaknya. Bukan. Saya lupa ya siapa itu kelasnya itu. Cross cultural understanding. Oke. Jadi biasanya saya memberikan pembelajaran tentang bar conversation in the UK or bar conversation in the US. At least it's just like what the people talking about in the bar, ya. Nah, kira-kira Western student ini kenapa mereka tidak make an effort to exclude? Explain the behavior of Western student, bukan Xiaolinya. Seperti sebenarnya begini, paling sederhana contoh dekat dengan Anda. Kalau saya bicara sama, kalau Anda ke Jakarta, ada teman Anda orang Jawa, kecenderungannya orang Jawa suka sekali bahasa Jawa ya. Apakah Anda ya, kalau logatnya. Iya kan?
Apakah Anda kalau di Makassar terus ada teman tak orang Jawa ketemu kita teman tak orang Makassar bahasa Makassar Ki baru ada teman tak situ orang Jawa? Tidak, ma'am. Nah itu the point, that's one of elements that you need to know. Di sini tidak boleh, oke? Secara etika itu tidak sopan. Ketika saya ada teman orang Indonesia, kemudian ada orang bule, teman saya, misalnya kita makan siang bersama ya. Jadi ada misalnya saya bersama teman saya yang orang Makassar, kemudian ada orang bule, itu tidak pernah sama sekali saya berbahasa Indonesia, karena itu melanggar etika kesopanan. Ataupun kalau penting sekali saya akan minta izin dan saya akan menerangkan. The point seperti itu bahwa sebenarnya Western student ini of course it's rude. It's rude because it's unethical, apalagi mereka student, okay? That means you have learn, you have foster the habit. Karena secara kurikulum mereka sudah belajar itu. So that's very important, okay? Now, apa saja intercultural assessment komponen yang di-assess oleh NATI? Kita ambil yang paling dekat dengan saya contohnya ya, yang NATI karena Australian salah satunya multicultural. Ada juga dari Amerika, ada juga yang European atau yang ICCLS yang nanti saya share websitenya. Jadi pertama, your knowledge of social institution, cultural beliefs and practices in Australia and Lotte country or region. Ini yang saya maksud Lotte country ya. Oke. Your knowledge of cultural, social, linguistic features in translation and interpreting situation. Jadi knowledge secara teori. Jadi begini, tesnya itu adalah tes teori yang multiple exercise dalam bentuk seperti tadi yang saya sebut encounter exercise. Satunya lagi cultural assimilator activity exercise. Jadi dalam bentuk situational, ada case study dikasih, kemudian pilihan ganda atau yang encounter yang menjawab langsung. Jadi itu bentuk tesnya, ada 2 jenis dan tentu saja yang praktis. Jadi langsung mengucapkan itu. Jadi itu. Your ability to identify intercultural issue and your understanding of the implication of this issue for translator and interpreters. Oke. Jadi Anda bisa klik ini dan it will bring you to is it? Okay, yeah. Maybe I'll have to show you. This one's what I promised, I think. Ini sebentar kompetensi marking. Ini dia yang saya maksud kayaknya yang ini ya. Sebentar. Jadi ini rubriknya. Yang saya bilang tadi bahwa Anda barangkali kalau cuma mengetahui teorinya saja itu level 1. So this is the rubric ya. Anda bisa lihat. Oke, jadi ini rubriknya Intercultural Competency Test Rubric yang dari NATI itu sendiri. Oke, jadi Anda dites berdasarkan ini, demonstrate knowledge about the topic, kemudian identifies the intercultural issues present in the scenario. Jadi ada senario diberikan, dan kemudian demonstrate an understanding of cultural social linguistic issues implication for translator and interpreter. Jadi paling tidak untuk lulus itu band 2, yang ini band 3. Oke? Dan ingat untuk yang qualified itu beda dengan kompeten dan qualified itu beda. Jadi kompeten itu qualified itu kalau tidak salah level IELTS-nya 6,5. Tapi dengan beberapa marking, misalnya speaking-nya harus 7 atau 7,5. Oke. Jadi itu oke. Nah, IELTS bisa begini. IELTS bukan TOEFL IBT. TOEFL bisa, tapi dengan IBT atau sebenarnya sih pertanyaan seperti ini. Kalau ini yang saya sering ini, kalau di Monash ya, menurut saya ini ya, saya memeriksa. Kalau di Monash itu sebenarnya IBT ataupun ITP sebenarnya diterima, asalkan tempat di mana Anda tes. At the moment, currently ya,
sepertinya kalau karena ada masalah di masa lalu, UNM itu di-ban untuk ITP. Sorry to say. Tapi you need to check again with Pak Is tentang itu, Pak Iskandar ya. Nah, tentang ITP itu sendiri. Tapi saya rasa sih sebenarnya sudah bisa diterima ITP itu sendiri. Bisa cek dengan Nati apakah itu bisa diekuivalensikan dengan itu. Oke, tapi sebenarnya you need to think about from now tentang itu ya. Now, nah ini intercultural competence secara umum yang tadi yang dibahas di Monash University Intercultural Lab ya. Itu tadi attitude-nya, knowledge, skill of interpreting, and skill of discovery and interactions dari Miriam. Saya coba download bukunya dan kita mudah-mudahan bisa dapat chapternya ya. Jadi, sorry, you can see the visual here. Sebenarnya knowledge itu yang level paling ini yang bahwa sebenarnya Anda tahu, tetapi bagaimana attitude Anda terhadap itu sebenarnya melalui latihan. You will never be able to know or assess yourself unless you are encounter with that, okay? Expose or encounter with that. Yang saya mau bilang misalnya, oh ini satu lagi, kita selalu ini dengan Hofstede ya. Hofstede itu salah satu yang paling besar pengaruhnya di dalam pembelajaran culture. Metafora yang digunakan adalah software, jadi software of the mind, software communication software, dan konteks software. Yang sebenarnya mirip dengan yang tadi. Cuman dia lebih ini secara teori, bahwa kita bisa melihat dan memahami, membagi-bagi. Tadi ingat perempuan itu bilang bahwa jika Anda tidak punya tools-nya, if you don't have the tools, how would you survive? Okay, how would you survive? The meaning of not surviving adalah the meaning of not surviving is not being able to survive adalah sebenarnya apakah Anda mengalami stres? Ya, apakah Anda mengalami masa tidak betah? Oke, konflik, stres, tidak betah, mau pulang kampung, rindu itu. Di waktu saya di tahun lalu kayaknya 2019. Jadi salah satu student saya di sini itu dia membahas tentang cultural shock. Cultural shock untuk di institusi tempat saya bekerja. Jadi sekitar 100 orang dan hasilnya memang anak 6 or first month itu of course everyone don't wanna eat McDonald. No one wanna eat McDonald. Mereka perginya ke restoran India, mereka perginya ke restoran Malaysia, mereka perginya of course ke restoran sorry, Anda di sini dominan Filipino ya, Pinoy. Orang Filipina itu mereka itu sukanya makan KFC, ayam goreng, seperti kita di Makassar, KFC yang di jalanan itu. Jadi ya selalunya carinya ayam goreng begitu. Jadi toolsnya itu ini, software of the mind, tools-tools yang perlu Anda not only understand but also master ya. Communication software, konteks software yang bisa dilihat dari sini. Oke. Jadi contoh, misalnya Anda janjian, secara sederhana, ada janji di Melbourne atau di Indonesia, ada janji sama orang bule. Jangan bilang OTW, sorry. Jangan teks, jangan SMS bulenya, I'm OTW. Kalau memang terlambat, kasih tahu. Karena OTW itu selalu artinya, saya akan terlambat 1 jam. Dan saya sedang mandi sebenarnya di rumah, saya tidak OTW. Itu OTW-nya orang Makassar. OTW. Oke. Jadi be punctual. Oke. Nah, sedangkan intercultural communication competence secara detail itu seperti ini contohnya. Jadi ini diambil dari, nanti Anda bisa akses artikelnya untuk baca lebih detail. Oke. If a person living in Oxford uses English to communicate with other Oxonians, he or she only needs to communicate competence in English as shown in the model. As
Oxford is culturally homogeneous. But if the person interact with other English-speaking natives, such as Welsh, Scottish, Irish, you need to know, ya. English is English, tapi kalau Welsh, Scottish, and Irish, I feel like they're not English, even when I'm listening to their speaking. Like, I need a translator. Oke, saya butuh interpreter, translator. Saya butuh teks. Padahal itu bahasa Inggris juga. Seperti waktu Anda menonton berita, saya tidak kasih nonton. Siapa yang saya kasih nonton? Oke, jadi you need to operate the software. You need to you need to download, operate that software. Terutama misalnya di England itu banyak sekali imigran orang India ya. Jadi they speak English, but they still Indian, but they also Indian English. So the idea is that you need to like knowing how to work the language, knowing how to face intercultural problem and situation. Jadi contoh, ini contoh spesifik yang saya alami sendiri. Kalau misalnya di sini itu ajakan untuk misalnya di sini tuh setelah pulang kerja orang suka minum drinks ya. Kemudian kita diajak drinks, tapi saya bilang saya tidak minum. Saya bisa kita ketemu janjian, tapi saya tidak bisa minum, tetapi saya bisa ngopi. Dia bilang, oh sorry, no thank you. Ya, jadi kalau misalnya janji, saya kalau teman kerja misalnya hari Kamis, terutama hari Kamis, karena hari Kamis itu malam mingguan untuk teman-teman, colleague, your friends at work, bukan your friends outside work ya. Jadi hari Kamis itu orang pergi drinks, mereka minum. Nah, kadang saya diajak, tapi saya bilang, oh sorry, I don't drink. Tapi saya bisa minum kopi. Tapi kan aneh, mereka minum, saya minum kopi. Tapi menerangkan itu kepada mereka, dia bilang, apakah kamu Muslim? Sehingga kamu tidak minum. Terkadang saya tidak mau menyebutkan itu tadi, karena hal yang, jadi saya selalu menyatakan bahwa memang itu bukan karena banyak juga Muslim yang minum. Sorry to say. Kita bisa bahas tentang, karena sedang trending, minuman keras. Katanya pabrik minuman keras dilegalkan di Indonesia. Dan orang-orang Indonesia protes, netizen Indonesia protes tuh. Jokowi melegalkan, Kemudian Jokowi bilang bahwa, well, itu sudah lama beroperasi. Saya hanya memberikan, jadi banyak ternyata yang tidak tahu bahwa teman saya, anggur cap orang tua itu sebenarnya minuman keras, tapi tidak ada yang tahu mungkin ya. Itu alkoholnya tinggi sekali, itu mabok kalau minum, tapi banyak orang tua yang minum. The point is that exactly, atau yang orang sidrap punya itu, keras itu nah, yang di pinggir jalan dijual, yang warna pink. Siapa orang sidrap sini? Saya, Ma'am. Iya, yang warna pink, apa namanya itu? Balok. Tahu. Langsung. Oh iya, Ma'am. Yang dijual di pinggir jalan itu sebenarnya kadar alkoholnya maybe itu, I don't know, sorry to say, tapi the problem is kita tidak mengaturnya di dalam hukum negara barangkali ya. Mungkin banyak di hukum agama, tetapi tidak ada sanksi yang jelas dikenakan, dan saya belum pernah mendengar, terutama aturan minum di bawah umur. Di sini aturan minum 18 tahun ke atas boleh, tetapi ada aturannya. Satu, tidak boleh minum kalau sedang driving. Kalaupun minum, sebaiknya pesan Uber atau taksi pulang. Jadi Anda tidak membahayakan orang lain.
Kalau Anda driving dan ketahuan minum dan level alkohol dicek, karena setiap malam Kamis, Jumat subuh itu polisi sudah berjejer di setiap jalan-jalan yang selalu orang yang habis pulang minum, yang saya bilang tadi ya, karena ada budaya minum hari Kamis, otomatis dicek. Buka mulutnya, ada alat mengetes. Kalau Anda ketahuan minggir, Anda kena, tahu tidak, diturunkan. Karena ada namanya demerit point. Jadi poin untuk itu sampai 12. Kalau Anda minum itu bisa sampai 4. Poin turun 4. Berarti kalau ketahuan lagi 2 kali, 3 kali, 12 hilang. Anda tidak boleh menyetir selama 5 tahun. Kalau ketahuan, kena denda dan masuk penjara. Oke? Di Indonesia kita tidak tahu. I don't know, belum pernah. Tapi hukum agama, bagusnya ada hukum agama yang menyatakan bahwa tidak boleh minum, itu haram. Oke, haram. Tetapi prakteknya memang yang agak susah, karena memang tidak ada polisi agama. Saya tidak tahu FPI itu polisi agama atau bukan, sorry. Oke, the idea adalah bahwa bagaimana saya misalnya menghadapi, bagaimana etik saya terhadap itu. Oke, ada Christmas lunch. Christmas lunch. Nah itu juga Christmas lunch saya attend, tapi saya tidak merayakan Christmas. Nah di Christmas lunch itu semua orang minum, orang Filipina minum, orang Thailand minum, Vietnam minum. Dan teman saya bilang menawari cuma sedikit saja, cicip sedikit saja. Saya bilang, maaf, bukan jumlah sedikit atau banyaknya, tetapi memang saya sudah tidak terbiasa minum itu. Dia bilang, tapi kan ada temanmu muslim. Kalau saya pakai alasan agama, itu tidak bisa. Karena orang Afghanistan, sorry to say, minum di sini. Yang muslim, ya. Jadi saya selalu bilang, bukan alasan agama, tetapi saya tidak terbiasa dan saya tidak berani bertanggung jawab untuk konsekuensinya. Dan saya tidak mau terbiasa. Jadi 3 hal saya bilang, saya tidak terbiasa, saya tidak suka, itu saya bilang. Jadi bukan agama, karena alasan agama itu di sini tidak bisa dipakai. Dia bilang agama saya melarang. Dia bilang banyak juta kamu minum yang Islam juga. So bagaimana menyampaikan itu sehingga orang lain tidak merasa rendah diri? Bagaimana menyampaikan itu bahwa minum sebenarnya bukan sesuatu yang jelek. Making you lose. You need to know, understand budaya minuman. Sorry, kenapa saya bahas minuman keras? Karena sedang trending ya. Trending topic of the week. Pabrik minuman keras di Jakarta. Kenapa orang minum? Anda harus tahu, 1, of course tentang cuaca membuat badan lebih hangat. Makanya level tidak boleh terlalu banyak. Oke. Kedua, untuk social skill. Minum itu social skill. Minum untuk bergaul seperti merokok. Merokok untuk bergaul. Jangan ikutin obat, tidak ya. Nah, minum untuk bergaul terutama high class, which is alright, karena minumnya dikit aja. Ada lagi 1 minum untuk supaya Anda merasa rileks. Karena kadang orang bule itu mereka tidak terlalu punya kepercayaan, tidak seperti orang Indonesia yang cepat supel. Kita itu supel sekali, sama stranger langsung akrab. Orang di sini tidak begitu, karena mereka bukan collective community, mereka individual. Oke, sehingga memahami ini penting bahwa karena loosen yourself, minum membuat mereka lebih rileks, merasa nyaman dan tidak terlalu nervous. Kalau kita kan tidak butuh minum, santai, rileks, supel. Dan itu bisa having fun. Another thing is having fun, okay? Makanya tapi mereka responsible. Kalau saya mabuk, saya tidak menyetir. Saya pulang pakai taksi meskipun mobil saya ada di situ misalnya, atau I decided not to drive. Oke, jadi itu kenapa saya bilang begitu? Karena contoh itu saya alami sendiri, bukan saya, tetapi teman-teman dekat saya. Kalau malam tahun baru kemarin, mobilnya disimpan di rumah saya, kemudian kita berjalan kaki ke kafe atau bar yang merayakan tahun baru. Di situ minuman gratis. Orang bisa minum sepuas-puasnya, minuman mahal semua, karena malam tahun baru. Minum, dan
pulangnya naik taksi, naik Uber, that's called responsible. Okay, jadi you know the leveling it's that's what I mean by having the attitude, understanding the situation, okay, intercultural. Apakah saya minum? Apakah saya tertarik? Bahwa berada di sini tidak otomatis merubah saya. Penampilan saya yang Anda lihat sekarang adalah penampilan saya ketika saya masih kuliah zaman dulu, S1 di UNM. I'm always like this. It's not because I am in Australia. Bahwa sebenarnya ada sisi intercultural not necessarily mean that changing you or who you are. Seperti yang dia bilang di awal tadi bahwa it can change. What is that? It doesn't mean that it's something bad, but it doesn't mean that it's also affecting you. It's just like having the awareness and acknowledgement of things, you know, and respecting that. Okay? Oh sorry, ini apa? Saya lupa. Itu yang terakhir ya, referensinya ini. Nah, kenapa kita belajar ini? Saya ulangi dari awal tadi ya. Sebenarnya, kenapa kemudian Anda belajar penting membahas tentang intercultural competence? Karena bukan mungkin di latihan, di workshop ataupun workshop ya, di workshop nanti 2 minggu ke depan itu ada beberapa activity terkait intercultural competence, of course ya. Dan salah satunya adalah mungkin kita bahas tentang tadi encounter critical incident exercise, okay? Encounter exercises. Kemudian lagi kita kembali ke sini. Oke. Mana tadi? Ini yang terakhir saya mau kasih lihat. Oh ini, kayaknya ini dari ini yang calon orang Indonesia, sebentar ya. Wait, this one I think. Is it this one share? Oke, semoga Anda bisa dengarkan. Ini cuman, oh ini sekitar sebelum. To read out some instructions before we start. This is Chinese Indonesian. Consists of 2 dialogues. Each dialogue contains a number of sections, alternating between English and Indonesian. You're welcome to take notes, but you're not supposed to take any notes out of the testing. My role is to supervise the test. If you have any queries, you can email our information line, and they will be able to help you with the questions you have. Record your test on this device here. The recording is then uploaded and sent to the examiners for marking. So during your playback, when a section is finished, you will hear a chime. At that point, I'll stop the audio for a while, then you can start interpreting. And once you're done interpreting, just give me a second so I can play the video again. It will always help the examiners if you speak clearly and loudly. I'm going to read out the repeat policy and self-correction process now. Each dialogue consists of approximately 300 words over several sections in both English and Indonesian. You may ask for a repeat of a section within the dialogue. The request must be made at the end of the particular segment or prior to the start of the next segment. During each dialogue, you will not be penalized for one language, the test language. And that's all instructions. I repeat the test attendance ID. The dialogue begins now. Example. Good afternoon. I'm Karen Black, the principal. Thank you for your interest in enrolling your daughter at our school. Selamat siang, nama saya Karen Black. Saya adalah kepala sekolah di sini. Terima kasih atas terima kasih Ibu ingin mendaftarkan anak Ibu ke sekolah di sini. She's nervous. Selamat siang, Bu Karen. Terima kasih banyak atas wawancara ini. Kami tiba di Australia beberapa bulan yang lalu. Dan saya ingin putri saya untuk mulai sekolah secepat mungkin. Good afternoon. Thank you very much for this opportunity for this interview. We arrived in Australia a few months ago, and I really want my daughter to start school ASAP. She will need to do a proficiency test in English to assess whether she may need language support.
Tapi anak ibu butuh tes untuk ikut tes bahasa Inggris. Fungsinya adalah untuk melihat apakah dia butuh dukungan lebih atau enggak dalam bahasa Inggris. Dia masih belum terlalu pandai menulis. Tesnya nanti seperti apa? Apakah nanti dia tidak diterima kalau kinerja bahasa Inggrisnya tidak bagus? Dia masih muda sekali. So my daughter, she's still not good at writing. So what's the test going to be like? Will she not be accepted if she can't write? She's very young. Don't worry, the test is suitable for her age. It will assess her understanding of English and basic literacy skills according to the year she will be enrolled in. Jangan khawatir Bu, tesnya pasti cocok untuk anak seumur dia. Tesnya akan cocok untuk anak seumur dia. Tesnya ini untuk mengetahui apakah dia mempunyai keterampilan dasar dalam berbahasa Inggris. Saya juga ingin tahu dokumentasi apa saja yang diperlukan untuk pendaftarannya. Saya tidak mau dia sampai tidak ikut kelas lagi. Saya khawatir nanti dia ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. I want to know what the documents are required for her enrollment. I don't want her to not be accepted because of the documents. I'm afraid that she will not be accepted because of these documents if I don't have it. We need proof of residential address, such as a utility bill, as well as the child's birth certificate and immunization records. We will also need parents' details, visa status, and passport copies. Kami butuh bukti alamat seperti misalnya rekening gas, rekening listrik, akta lahir, tentu saja bukti imunisasi dan paspor, kopi paspor ibu dan bapak. Oke, nanti saya atur dokumentasi tersebut dan membawanya dalam minggu ini. Oke. Example only. Oke guys. Menurut coba komen mau diperkenalkan sama Yes, betul. Teh jahe. Kebetulan saya sudah memperkenalkan itu kepada teman-teman saya di sini dan they love it. Dan mereka juga suka agar-agar gula merah. Agar-agar gula merah adalah dessert paling dessert is cuci mulut. Ya, cuci mulut paling favorit orang-orang di sini karena gampang dibuat dan murah. They love it. Saya selalu bawa itu karena paling cepat kalau setiap kumpul-kumpul sama orang sini. Gampang dibuat. Oke, menurut Anda Katrisala. Oke, that one Katrisala. Katrisala ada versi Vietnam. Katrisala ada versinya Vietnam, tetapi tetap lebih enak Katrisalanya orang Bugis. Orang Vietnam juga punya dan orang sini senang sekali juga. Cuma mereka tidak terlalu ini karena songkolo itu agak banyak gulanya, tinggi gulanya ya. Songkolo itu sendiri glutinous, it's very high in sugar content itu high sekali untuk glutinous rice itu. Oke. Menurut Anda ketika mendengarkan ini tadi, kalau memang bisa dengar, sorry nanti saya cari note speaker yang bagus ya. Kalau bisa dengar ini, sebenarnya apakah ada, oke lah, when you listen to this one, you think, okay, I can translate this, even I don't need, saya bisa menerjemahkan ini, saya tidak butuh konteks. Apakah ada konteks di situ atau intercultural competence yang Anda butuhkan di situ? Software of the context, what we call software of the context tadi. Apakah ada software konteks yang Anda butuhkan untuk menerjemahkan tadi itu? What do you think of her?
By the way, banyak sekali orang Cina di sini yang jadi penerjemah untuk bahasa Indonesia. Udah tahu, saya jarang mendengar orang buka begini Malay look. No. Apakah Anda tahu ada tidak software of the context? Kalau kita meminjam istilah dari siapa tadi, Hofstede. She has software of the mind, she has software of the tool of the language, ya, communication, dia sudah possess. I think kalau saya pribadi menganggap bahwa dia kenapa dia agak ragu-ragu, agak terbata-bata, tidak lancar, ya, karena software of the context, yaitu look, you need to understand that karena saya paham, karena saya orang tua murid, ya, orang tua murid untuk SD dan SMP itu beda levelnya. Tetapi satu yang paling penting bahwa kalau di sini pelajaran bahasa Inggris untuk di SD itu ada namanya untuk di SD itu ada namanya language support, ya, language support itu. Tapi kalau di SMP lebih rumit. Di SMP ada namanya IEL, oke? Nah, menerangkan tentang ini menurut saya itu penting. Jadi tidak otomatis anak Anda akan dimasukkan di kelas bahasa Inggris. Oke, jadi ada pelajaran bahasa Inggris. Tetapi kalau level ketika dites anaknya itu, harusnya dia menerangkan itu. Jadi nanti dia tidak kaget. Tetapi I don't know, okay, the meaning of the for me, kalau saya mengakses dia, saya kasih nilai 1 ini. Sorry. Karena konteksnya itu masih kurang. You need to explain. Dia masih menerjemahkan, sorry to say. Dia masih menerjemahkan sesuai dengan apa yang dia dengar. Oke, jadi dia belum mengactivate software atau dia mungkin mendownload tapi tidak diactivate. Software of the context, bahwa sebenarnya you have to explain about EL context. Oke, English literature context. Ada 3. Kalau anak Anda tidak memenuhi syarat, maka dia harus masuk ke English as additional language dan dapat bantuan bahasa Inggris lagi. Jadi dua kelasnya. Tidak bisa masuk bahasa Inggris. Bahkan sampai tahun, kalau dites dia masih tidak bisa, sampai terakhir dia masih EL terus. Begitu. Oke, so this is one example bahwa memang kedengarannya mudah, tetapi ketika nanti dia hasilnya, I don't know, kalau saya menganggap dia masih kurang di situ. Padahal kedengarannya dia lancar, oke? So what I'm trying to say is that as usual, as always, Anda jurusan bahasa Inggris, Anda sudah S1, IELTS-nya 6, tidak otomatis Anda bisa menjadi interpreter. Oke, because of that. Apakah ada pertanyaan? Saya sudah melewati waktu. Oke, karena waktunya sudah panjang sekali, pertanyaannya taruh di WhatsApp grup saja ya. Oke? Guys? Yes, ma'am. Thank you for your understanding, guys. Nanti bisa dilihat materinya saya upload, dan absen jangan khawatir, saya akan perbaiki kalau ada yang merasa kebingungan, misalnya kenapa di Alpha, itu karena saya belum perbaiki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.